Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Octavian dengan NIM 2311178. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menempatkan tugas psikologi agama atau UAS. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sesuatu materi, yaitu ada 3 materi. Nah, materi yang pertama adalah yaitu adalah sumber jiwa keagamaan. Nah, asal usul sumber jiwa keagamaan ini adalah mendorong spiritual dalam jiwa manusia. Nah, apa itu sumber jiwa keagamaan? Sumber jiwa keagamaan itu adalah perasaan atau dorongan dalam diri manusia untuk mencari Tuhan, makna hidup dan hubungan spiritual. Nah, berkaitan erat dengan emosi, pikiran, dan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang melampaui dunia fisik, seperti itu. Nah, ada juga tujuan pembahasan ini untuk memahami sumber utama yang membentuk jiwa keagamaan. Nah, menggali peran jiwa keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang pertama itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini adalah suatu pengalaman mendalam yang dirasakan seseorang dalam perjalanan hidup, baik saat senang maupun sulit. Contohnya, merasakan kedamaian saat berdoa, keinapan setelah melewati cobaan hidup. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua itu tradisi dan lingkungan itu mempengaruhi keluarga, masyarakat, dan budaya terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Contohnya itu tradisi, beribadah bersama keluarga, kebiasaan ikut serta dalam perayaan keagamaan. Ada juga yang tiga. Yang tiga itu akal dan logika. Nah, akal dan logika ini itu adalah suatu pemikiran kritis dan refleksi mendalam tentang keberadaan hidup, seperti Tuhan dan tujuan manusia. Contohnya itu bertanya, mengapa saya ada? Nah, dan menemukan jawabannya dalam ajaran agama, seperti merenungkan keajaiban alam semesta sebagai bukti kebesaran Tuhan. Nah, yang keempat itu ada alam semesta dan definisinya. Nah, alam ini sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang menginspirasikan jiwa manusia. Nah, seperti contoh, keindahan matahari terbenam yang menyadari kita akan keberadaan Tuhan, keteraturan alam semesta yang menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Nah, yang kelima itu kitab suci dan wahyu. Nah, kitab suci dan wahyu ini panduan hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui kitab suci dan wahyu. Contohnya, membaca ayat-ayat kitab suci yang memberi ketenangan jiwa seperti ayat-ayat Al-Quran, dan mengikuti ajaran agama untuk menjalani hidup lebih baik. Nah, yang keenam itu ada peran pemuka agama, bimbingan dan nasihat dari pimpinan agama yang bantu memahami ajaran keagamaan. Seperti contoh, mendengarkan ceramah atau khutbah yang menguatkan iman manusia. Nah, manfaat jiwa keagamaan ini yaitu adalah yang pertama itu keseimbangan emosi. Seperti apa? Seperti memberikan rasa damai dan ketenangan dalam hidup. Yang kedua ada meningkatkan moralitas. Moralitas itu membantu seseorang menjalani hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga itu ada hubungan sosial. Hubungan sosial ini adalah menumbuhkan kebersamaan dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, yang terakhir itu makna hidup, membantu seseorang memahami tujuan hidup dan menghadapi tantangan. Nah, ada juga tantangan dalam jiwa keagamaan. Nah, tantangan jiwa keagamaan ini adalah krisis spiritual, sama hilangnya kepercayaan terhadap agama karena pengalaman negatif, dan pengaruh materialisme seperti fokus pada duniawi yang menjauhkan diri dari nilai spiritual.
Itu yang selanjutnya minimnya pahaman, kurangnya pengetahuan tentang agama yang mendalam. Nah, solusinya banyak membaca dan merundingi ajaran agama Islam, berdoa dan memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan ikut serta dalam komunitas keagamaan yang mendukung. Jelaskan materi yang kedua, yaitu agama pada masa remaja. Nah, pentingnya panduan spiritual dan moral. Masa remaja ini adalah suatu fase pencarian identitas dan pembentukan diri baru. Nah, agama berperan sebagai pedoman moral, spiritual, dan sosial bagi remaja. Nah, pentingnya agama untuk remaja itu ada beberapa. Yang pertama, panduan hidup. Nah, panduan hidup ini penting dalam ajaran agama pada remaja. Itu dapat memberikan pedoman untuk menghadapi masalah dan membuat keputusan. Nah, ada juga yang kedua, itu membangun karakter. Nah, remaja itu perlu diberikan suatu karakter supaya menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati. Nah, ketiga itu mengurangi tekanan sosial supaya bisa membantu remaja menolak pengaruh negatif seperti narkoba dan pergaulan bebas. Nah, tentang remaja terhadap agama, yang pertama itu ada kritis identitas remaja. Nah, ini juga sering mempertanyakan keyakinan mereka. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan. Ini juga mempengaruhi terhadap remaja, yaitu tekanan dari teman, sebaya atau budaya populer. Dan juga yang tiga, pemahaman yang kurang. Nah, yang kurang dalam pemahaman untuk remaja ini adalah pendidikan agama yang tidak relevan dengan kehidupan remaja. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama, pendidikan agama yang relevan. Kita remaja itu butuh pendidikan relevan, pendekatan modern yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Yang kedua itu komunitas positif, bergabung dalam lingkungan yang mendukung pengembangan spiritual. Dan ada yang tiga, peran orang dewasa. Orang tua juga dan guru menjadi teladan yang baik untuk mendidik remaja. Nah, agama adalah pengertian agama. Nah, agama ini diartikan yaitu pentingnya dalam membentuk remaja yang bermoral dan berintegritas dengan mendukung keluarga dan komunitas. Remaja dapat menjadikan itu agama sebagai sumber kekuatan dalam kehidupannya. Nah, baik, mungkin segitu materi yang kedua. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini adalah suatu pengertian perkembangan agama pada anak. Perkembangan agama pada anak. Nah, ini adalah suatu proses anak memahami nilai-nilai spiritual, moral, dan keyakinan yang diperkenalkan oleh lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, pada masa anak-anak, agama biasanya diterima secara sederhana dan berkembang sesuai dengan tingkat pemahaman dan usia mereka. Nah, ada juga faktor yang melibatkan mempengaruhi perkembangan agama pada anak, yaitu lingkungan keluarga. Orang tua sebagai model utama dalam memperkenalkan agama, ritual keagamaan yang dilakukan bersama. Nah, seperti berdoa atau ibadah rutin. Dan ada yang kedua, itu lingkungan sekolah. Nah, pendidikan agama formal ini yang membantu memberikan pengetahuan berdasar agama. Guru agama memengaruhi pemahaman anak tentang nilai spiritual. Juga yang tiga, lingkungan sosial. Pengaruh teman, sebaya, dan komunitas agama, tradisi keagamaan yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Ada juga yang tiga, tahapan perkembangan agama pada anak. Nah, yang pertama itu usia prasekolah 3 sampai 6 tahun. Itu pemahaman agama bersifat imitatif, meniru anak mulai mengenal simbol-simbol tempat ibadah.
Nah, orang tua memainkan peran sentral. Dan yang kedua itu usia sekolah dasar 7 sampai 12 tahun. Mulai memahami konsep moral yang lebih kompleks. Itu anak dapat memahami aturan agama, spiritual, benar dan salah. Seperti itu. Dan ada juga karakter pada cerita-cerita agama yang menarik. Nah, ada juga yang keempat, cara mendukung perkembangan agama pada anak. Keterlibatan orang tua melibatkan anak dalam kegiatan ibadah bersama. Nah, pendidikan agama yang menyenangkan itu gunanya metode cerita, lagu, atau permainan. Yaitu kita dapat memberikan contoh anak belajar dari perilaku dan kebiasaan orang tua, seperti lingkungan positif, menciptakan suasana yang sangat mendukung seperti nilai-nilai agama dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari materi terakhir ini itu perkembangan agama pada anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Proses ini harus berlangsung secara agama anak memahami dan menghargai nilai-nilai spiritual. Peran aktif orang tua, guru, dan komunitas sangat penting ya, dalam mendampingi perjalanan spiritual anak. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari ketiga materi tersebut. Mungkin cukup sekian saya menjelaskan tentang itu, dan saya